Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini kita akan membahas latihan soal serta pembahasannya untuk mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Ini latihan soal untuk PTS, penilaian tengah semester. Jadi materinya yang akan dibahas yaitu dari bab 1 sampai dengan bab 3. Di sini akan kita bahas 30 soal latihan dan pembahasannya. Oke. Untuk soal yang pertama, benda bergerak terhadap titik acuan tertentu tetapi diam terhadap benda lain. Gerak benda yang demikian bersifat, jawabannya adalah C, relatif. Berikutnya, soal ke nomor 2, seseorang bersepeda menempuh jarak 120 meter dalam waktu 30 sekon. Kelajuan sepeda tersebut sebesar, jadi kita gunakan rumus. Jadi diketahui S jaraknya 120 meter, kemudian waktu 30 sekon atau 30 detik. Ditanyakan kelajuan V sama dengan S per T. Diketahui S-nya 120, T-nya 30. Jawabannya 4 meter per sekon. B. Lanjut ke soal nomor 3. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 10 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu 20 sekon. Percepatan mobil tersebut adalah, kita masuk pakai rumus, diketahui yang pertama kecepatannya ada V mula-mula V0 yaitu 10 meter per sekon, V1 nya V akhirnya menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu T 20 sekon. Dimasukkan ke dalam rumus percepatan yang ditanyakan, A sama dengan delta V per delta T. Jadi perubahan kecepatan yaitu 30 kita kurangi 10 dibagi waktunya 20 sama dengan 20 per 20 sama dengan 1. Jawabannya B, 1 meter per sekon kuadrat. Lanjut ke soal nomor 4. Pengertian kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jawabannya B. Lanjut soal ke nomor 5. Contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat dalam kehidupan sehari-hari. Ini diperlambat berarti ada kegiatan untuk mengurangi kecepatan. Nah, dalam jawaban A, B, C, atau D, menurut kalian mana yang termasuk mengurangi kecepatan? Oke, yang paling memungkinkan yaitu direm. Ini memperlambat atau mengurangi kecepatan. Jawabannya berarti nomor 5A. Lanjut ke nomor 6. Ira berjalan ke barat sejauh 5 km. Kemudian 2 km ke timur. Perpindahan Ira sejauh, jadi dia pertama menuju ke barat sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5 dari titik 0. Kemudian dia ke arah timur, kebalikannya sejauh 2 km. 1, 2. Di sini berarti posisinya. Dia ke 2 km. Berarti perpindahan Ira kita hitung dari angka 0. 1, 2, 3. Berarti jawabannya A, 3 km. Paham ya? Lanjut ke soal nomor 7. Sendi yang bekerja pada siku dan lutut manusia adalah sendi, jawabannya D, sendi engsel. Soal nomor 8. Kelelahan otot yang membuat otot menjadi kejang. Keadaan ini disebut
A. Kram. Lanjut ke soal nomor 9. Hewan berikut yang memiliki otot paling elastis adalah, dari keempat hewan berikut, koala, dia hanya berpelukan dengan pohon setiap harinya. Burung, dia tidak memanfaatkan keelastisan ototnya. Gajah, kalau di pikiran kalian gajah, oh ya, gajah memiliki otot yang elastis pada belalainya saja, tidak ke seluruh anggota tubuhnya. Dan yang paling benar adalah kijang. Kijang ini memiliki otot yang paling elastis. Kenapa? Karena dia bisa berlari dengan cepat, bisa melompat dengan tinggi. Kalau kalian lihat kijang saat dikejar oleh mangsanya, tujuannya apa dia memiliki otot seperti itu? Untuk menghindari predator yang akan memangsanya. Soal nomor 10. Cita dan kuda dapat bergerak lebih lincah dibandingkan hewan lain karena A. Adanya perbedaan gaya gesek, jelas tidak ya. Kedua, B. Perbedaan kekuatan kaki, dia dikatakan di sini sama-sama bergerak dengan lincah, berarti tidak. Yang C. Adanya perbedaan struktur tulang dan otot dibandingkan dengan hewan lain, jelas sekali ya. Struktur tulang dan ototnya. Yang D. Adanya perbedaan gaya, aksi, dan reaksi, ini salah. Kalau yang benar adalah C, karena struktur tulang dan otot cita dan kuda memang dirancang, dibentuk sesuai dengan kemampuannya itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Soal nomor 11. Gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Jadi gerak-gerak tumbuhan itu bermacam-macam. Jadi yang disebutkan soal nomor 11 ini tentang dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Jawabannya adalah A. Gerak nasti dan gerak tropisme. Nasti ini bisa rangsang berupa kimia atau lain sebagainya. Tropisme ini terutama rangsang berupa cahaya. Lanjut ke soal nomor 12. Gerak menutupnya daun lamtoro karena rangsangan gelap disebut gerak. Jadi lamtoro atau petai Cina atau pete itu, atau daunnya seperti putri malu gitu ya. Gini, banyak, setiap tangkai memiliki banyak daun. Nah, itu kalau setiap malam dia menutup, daunnya menutup. Nah, itu karena gerak apa? Yaitu dinamakan oleh gerak niktinasti. Lanjut ke soal nomor 13. Tumbuhan mentimun selalu membelit sulur yang di dekatnya. Gerak yang dilakukan tumbuhan mentimun tersebut dinamakan gerak. Jadi mentimun ini tanaman merambat. Dia biasanya merambat pada batang pohon lain atau batang yang sudah disediakan oleh petani agar tanaman mentimun ini merambat. Nah, karena dia bisa menempel pada batang tersebut, dia memiliki sulur seperti tali gitu ya, yang merekatkan batangnya mentimun ke batang tanaman lain. Nah, itu dinamakan gerak apa? Yaitu gerak tigmonasti. A. Lanjut ke soal nomor 14. Sebuah benda yang diberi gaya sebesar 5 Newton mengalami perpindahan sejauh 3 meter. Usaha yang dilakukan benda tersebut adalah, ditanyakan usaha. Usaha itu rumusnya W. W sama dengan F dikali S. F adalah gaya, yaitu sebesar 5 Newton. Kemudian perpindahan atau jarak, yaitu disimbolkan dengan S, yaitu 3. Tinggal dikalikan 15 kali 3, yaitu ketemu 45 Joule. Jawabannya berarti D. Nomor 15. Jika usaha yang ditimbulkan sebesar 1000 Joule, maka jarak perpindahannya adalah,
Jadi diketahui di sini usahanya sudah diketahui W yaitu 1000 ya. Kemudian kalian lihat di tengah-tengah gambar ada perbedaan gaya tarik. Yang satu menarik dengan kekuatan dengan gaya 30N, satunya 10N. Jadi gaya totalnya yaitu 30 dikurangi 10 karena dia tarik ke sebelah sana sama tarik sebelah sini ya. Saling tarik menarik. Jadi kita kurangi sisa 20. Mencari S jarak yaitu W per F sama dengan 1000 kita bagikan dengan 20 ketemu 50 meter. Nah 50 meter ini ada dua, bisa A bisa B. Ke arah mana? Ke arah gaya atau F yang lebih besar yaitu 30 ke arah kanan. Jawabannya B. Paham ya? Lanjut soal nomor 16. Keuntungan menggunakan pesawat sederhana dalam memindahkan beban yang berat dengan gaya yang 16. Jawabannya lebih besar, lebih kecil, atau tidak menentu. Gampang sekali. Pesawat sederhana tujuannya yaitu untuk memindahkan beban berat menjadi atau membutuhkan usaha yang lebih kecil. Jawabannya berarti C. Lanjut soal nomor 17. Peralatan berikut ini yang tidak termasuk pesawat sederhana adalah pemotong kuku, iya. Gunting, iya. Gerobak, ya. Yang tidak adalah jarum. D. Contoh alat yang letak titik kuasanya di antara titik beban dan titik tumpu. Ini ada pengungkit jenis ketiga, yaitu contohnya yaitu pinset. Soal nomor 19. Jika panjang AB 100 cm, panjang BC 200 cm dengan F 50 Newton, maka berat batu yang diungkit adalah berarti kita menghitung pakai rumus gini ya. F dikali lebar sama dengan W dikali lebar kuasa. F-nya diketahui 50 dikali lebar bahunya 200, bebannya 200, W lebar lengannya 100. Tinggal dikalikan 50 kali 200 yaitu 1000 sama dengan W kali 100. Untuk mencari W sama dengan 1000 kita bagikan 100. Jawabannya adalah ini maaf 10.000 ya. 10.000. 50 kali 200 10.000. Jadi 10.000 dibagikan 100 jawabannya adalah 100 Newton. Ketemu jawabannya C. Lanjut soal nomor 20. Perhatikan gambar beberapa alat berikut. Gambar yang pertama sekrup, yang kedua gunting, tiga pencabut kuku, yang keempat pencabut kuku, yang ketiga ini gunting. Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring yaitu sekrup dan gunting. Berarti jawabannya 1 dan 3. C. Lanjut nomor 21. Keuntungan mekanis paling besar pada bidang miring berikut adalah, jadi yang paling besar itu yang menentukan paling mudahnya dia untuk naik ke atas, yaitu dari keempat gambar berikut yang paling memungkinkan yaitu jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Sebuah beban seberat 30 Newton ditarik ke atas dengan katrol bebas. Jika gesekan tali pada katrol diabaikan, maka gaya kuasa minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah, jadi kekuatan mekaniknya, kuasa mekaniknya yaitu W per F. Kita 2 kekuatan mekaniknya, W-nya 30 per F. Sedangkan kita diminta untuk mencari F. F sama dengan 30 dibagi 2. Ini 30 ya.
ketemu jawabannya 15 Newton. B. Lanjut soal nomor 23, kita diperlihatkan oleh gambar penampang melintang batang dikotil. Sesuai gambar di atas, floem dan kambium adalah 2 dan 3. Lanjut soal nomor 24. Jaringan yang akan tumbuh dan mengalami modifikasi menjadi jaringan dewasa adalah jaringan meristem, yaitu jaringan yang terus membelah. Itu dinamakan jaringan meristem. Dia akan memodifikasi menjadi jaringan dewasa. Soal nomor 25. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari akar: menyerap unsur hara, jelas. Kemudian memperkokoh berdirinya tanaman, jelas. Tempat menyimpan cadangan makanan, bisa. Tempat fotosintesis, salah. Ini yang bukan, berarti jawabannya D, karena fotosintesis letaknya ada pada daun. Soal nomor 26. Jaringan yang mengisi hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan adalah jaringan parenkim. Dia ada pada seluruh jaringan tumbuhan. Soal nomor 27. Teknologi berikut yang terinspirasi dari proses fotosintesis tumbuhan adalah, yaitu menyerap cahaya matahari ya. Yang keempat ini kira-kira yang menyerap cahaya matahari kemudian bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi tenaga, itu yang mana? Panel surya. Dia menyerap sinar matahari diubah menjadi listrik. Berarti yang paling benar yaitu jawabannya panel surya atau sel surya. Soal nomor 28. Perbedaan anatomi antara batang dikotil dan batang monokotil adalah dikotil tumbuhan berkeping 2, sedangkan monokotil tumbuhan berkeping 1. Perbedaan batangnya itu bagaimana? Nah, jawaban yang tepat adalah C. Pada tanaman batang monokotil, floem dan xilem itu dalam satu batang dia bentuknya menyebar seperti ini. Sedangkan kalau pada dikotil dia tersusun rapi, ada kambium di tengahnya, bagian atas xilem, bagian bawahnya adalah floem, tersusun di tengah-tengah seperti ini. Jadi jawabannya benar adalah C. Soal nomor 29. Kulit pohon yang sudah tua terlapisi oleh jaringan gabus. Nah, fungsi jaringan gabus adalah untuk apa? Yang paling benar adalah A, untuk melindungi jaringan epidermis yang terletak di dalamnya. Lanjut soal yang terakhir. Perhatikan ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama, memiliki struktur yang tebal dan juga kuat. Kedua, dapat mengalami spesialisasi, terdapat pada batang, daun, dan biji. Yang keempat, selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya. Yang kelima, penebalan berupa selulosa. Keenam, pada umumnya berkelompok membentuk untaian atau silinder. Sesuai ciri-ciri di atas, jaringan yang dimaksud adalah jaringan, jelas sekali, ini merupakan jaringan parenkim. Jawabannya A. Oke, jelas ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari tutorial amatir, materi IPA, latihan soal penilaian tengah semester beserta pembahasannya. Selamat belajar, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.